Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Starlet. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini kami hanya berdasarkan pengalaman ya, yang sudah memakai Starlet beberapa tahun. Jadi ini sharing aja buat teman-teman yang mau ambil unit Starlet kapsul turbo look. Bisa disimak video ini selengkapnya. Ya teman-teman, memang Starlet itu ada banyak tipenya yang masuk ke Indonesia. Ada Starlet kotak dan juga Starlet kapsul. Ada kotak dan kapsul itu memang apa ya, ada sejarahnya tersendiri gitu ya. Awal masuk Starlet kotak tahun 80-an, disusul Starlet kapsul hingga terakhir kapsul turbo look. Kemudian Krismon, sehingga Starlet GT Turbo memang nggak masuk di Indonesia ya. Jadi kita akan fokus di Starlet kapsul turbo look gitu ya. Itu range tahun 96, 97. Ada juga mungkin pembelian yang di 98. Ini mobil memang ganteng sih teman-teman. 90s-nya itu dapat. Sudah power steering, power windows, pengapiannya sudah CDI. Untuk modelnya, desainnya juga sudah kekinian, sehingga untuk feel tua muda itu menurut kami dapat. Dipakai untuk anak-anak sekarang pun juga tidak ketinggalan zaman. Dipakai kuliah itu juga agak ketinggalan zaman. Dipakai bapak-bapak pun juga masih miayeni, itu ya bahasa Jawanya. Nah, ini mobil juga fun to drive-nya luar biasa, nyaman teman-teman. Racingnya itu dapat gitu ya, dan juga brand Toyota. Itu jadi sehingga kepedean atau kepercayaan diri menggunakan Starlet itu bisa bertambah dengan brand Toyota itu tadi. Nah sekarang ini mohon maaf, kita hanya sekedar sharing sekali lagi. Untuk teman-teman pecinta Starlet, tidak ada maksud merendahkan, ini hanya sharing saja, yaitu kita akan membahas kekurangan yang ada di Starlet Turbo Look 97 dari apa yang sudah pengalaman kami menggunakan, atau bahasa Jawanya ngopeni Starlet ini beberapa tahun belakangan. Satu, kekurangannya adalah mesinnya masih karbu. Nggak tahu kenapa ya, itu menurut kami itu menjadi kekurangan ketika kita mau mengatakan mobil ini hemat, karena nggak bisa di apple to apple kan dibandingkan dengan mobil yang city car lainnya yang jauh lebih muda, yang mereka mesinnya injeksi, dengan Agya, dengan Ayla, dengan Sirion, atau mobil-mobil lain yang di eranya yang sudah injeksi. Karena memang ketika mobil karbu ini kita gunakan AC-nya, kita nyalakan AC-nya, itu konsumsi BBM-nya terpaut jauh drastis, tarikannya otomatis terpaut drastis, sehingga ini menurut kami yang masih menjadi kekurangan di Starlet Turbo Look ini. Tapi enaknya mobil karbu itu kan, kita asalkan setelan karbunya itu dapat, teman-teman dapat tempat servis spesialis karbu yang oke, yang nyetel itu fun to drive-nya semakin garang teman-teman. Yang kedua, menurut kami Starlet ini memiliki kaki-kaki yang ringkih, tidak kuat, tidak cukup bandel untuk di medan jalanan di Indonesia. Kita tahu sendirilah, apalagi yang di daerah-daerah di mana lubang-lubang jalan itu masih cukup banyak menjadi ranjau kita para pengemudi. Itu kaki-kakinya menurut kami ringkih, jadi sering bunyi gluduk-gluduk, terotnya, ball joinnya sering kena, terus rack steernya, power steeringnya sering bocor, dan juga shock breakernya. Shocknya itu memang enak teman-teman, nyaman sebenarnya, tapi ketika rusak memang nggak bisa diservis, nggak bisa diperbaiki. Jadi mau nggak mau harus
beli baru, nggak bisa diservis. Teman-teman perlu tahu itu, shocknya Starlet itu nggak bisa diservis. Kekurangan selanjutnya yaitu ini mobil terlalu pendek untuk beberapa orang. Jadi beberapa orang merasa masuk Starlet itu emang agak perlu sedikit jongkok, ketika masuk mau keluar lagi itu ya perlu tenaga, perlu effort yang lebih seperti itu ya, sehingga ini mungkin buat Anda yang mau ambil dengan postur tubuh yang tinggi menjadi masalah untuk naik turun atau keluar masuk di mobil pendek, ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Selanjutnya yaitu legroom teman-teman, di bagian belakang di baris kedua itu legroomnya emang cukup sempit, terus jarak kepala sama atas juga tidak begitu leluasa, sehingga ya mungkin maklum ya, karena dia modelnya yang hatchback sempit, hingga ya akan sangat beda dengan ketika teman-teman sudah terbiasa pakai mobil yang meskipun duduk di posisi tengah tapi legroomnya lebih lega. Itu. Yang kelima, bagasinya teman-teman. Dibandingkan mobil di kelasnya, bagasi Starlet Capsule ini memang cukup sempit. Apalagi punya kami ini ditambah ada subwoofernya. Aduh, itu semakin tidak bisa menampung banyak ruang, sehingga volumenya memang itu tidak luas. Yang keenam yaitu berkaitan dengan kisi-kisi AC-nya. Banyak dijumpai di Starlet Capsule Turbolook ataupun di Starlet yang lain, itu kisi-kisi AC menjadi salah satu problema atau kerusakan yang sering terjadi. Kisi-kisinya gampang rusak, gampang patah. Ya mungkin maklum juga ya, karena mobil di usia segitu. Yang ketujuh, ini yang perlu teman-teman cermati sebelum ambil atau mau memilih Starlet atau sudah terlanjur ambil Starlet, cek timing bell-nya. Kalau perlu ketika habis ambil sekalian ganti timing bell-nya. Itu ya. Kenapa? Karena timing bell Starlet ini ketika putus, dia akan narik yang lain, sehingga mesin ya bisa dikatakan turun setengah mesin lah. Jadi untuk timing bell Starlet dipastikan jangan sampai putus, dan kalau memang ganti, tanyakan ke bengkel yang bagus, penggantiannya yang benar, sehingga masanya panjang sebenarnya. Berbeda mobil-mobil lain seperti mungkin Soluna, Suzuki Carry, yaitu timing bellnya ketika putus dia masih aman. Tapi kalau Starlet putus, aduh, perlu dana lebih, effortnya di situ. Terakhir teman-teman, kekurangan Starlet Turbolook menurut kami yaitu aksesorisnya yang gelap. Starlet dengan brand Toyota memiliki spare part melimpah untuk mesin, itu memang mudah lah, masih banyak di pasaran. Tapi ketika sudah berbicara tentang aksesoris, lampu headlampnya ya, lampu utama, fog lampnya, berbicara tadi sekringnya, setir, kisi-kisi AC, spion, grill depan, grill belakang, lampu belakang itu waduh udah gelap, nggak ada pasaran pastinya. Itu seperti contoh headlamp itu kami kemarin dapat cukup bening second, padahal itu ya bening, memang mulus, bagus. Itu sepasang headlamp itu bisa terjual di 4,5 juta. Kenapa? Karena memang dudukan untuk Turbolook, Starlet Capsule Turbolook dengan Starlet Capsule yang tahun sebelumnya itu berbeda, sehingga ya itu bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau ambil Starlet Capsule Turbolook. Cek ya headlampnya masih ori tidak, ratingnya, fog lampnya, karena itu kalau beli barangnya susah, harganya mahal. Sebenarnya tidak susah juga kalau teman-teman sudah tahu komunitasnya di Facebook, itu banyak sih sebenarnya, tapi ya itu karena tidak ada barunya lagi, sehingga harganya ya cukup menguras kantong. Itu saja teman-teman yang menjadi sharing kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih yang belum subscribe, silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.